Gimana pendapat gue setelah sebulanan pakai Realme C85 Pro ini buat aktivitas sehari-hari? Well, ternyata bisa dibilang ini adalah handphone tangguh yang diharapkan banyak orang dengan harga 2 jutaan aja. Hai semua, gue Wasa. Ya, handphone tangguh ya, bukan handphone performa ataupun handphone kamera. Jadi kita jangan melenceng dulu nih pemikirannya buat handphone ini. Beda soalnya. Tapi yang jelas selama sebulan ini handphone udah gue pakai kan, dan nggak ada masalah yang berarti banget sih. Emang secara performa juga tidak sekencang mid-range apalagi flagship Realme yang lain. Karena ya emang prioritasnya beda. Terus selama sebulan, gue juga bukan tipe reviewer yang sengaja banting handphone ya. Tapi ada kok kejadian natural kayak ini handphone jatuh dari meja sekitar ya sepinggang gue lah tingginya. Mungkin sekitar 1 meteran, ini juga masih aman. Atau akhirnya yaudah nih, gue sengaja coba jatuhin gelinding dari tangga. Tuh, masih aman aja. Dan ini emang casingnya gue pakai ya, sesuai kenyataan sebagaimana mestinya. Orang-orang pakai handphone itu biasanya sehari-hari ya casing dipakai. Apalagi di paket penjualannya juga kita emang dapat casing transparan yang kayak begini. Dan karena handphone ini punya military grade shock resistant, ya beneran aman. Nggak ada dent ataupun fungsi-fungsi yang rusak, semuanya masih bisa jalan. Terus juga soal ketahanan airnya, Realme C85 Pro ini teman-teman juga pasti udah pada tahu punya rating IP69 Pro, yaitu rating water protection tertinggi di industri saat ini. IP66, IP68, IP69, dan juga IP69K. Dan ini bukan gimmick belaka sih. Kemarin juga teman-teman kan udah tahu gue cobain ngerebus handphone ini selama 20 detik lebih. Bahkan durasinya segitu, itu lebih dari yang direkomendasiin sama Realme sendiri. Mereka tuh nyaranin maksimal 10 detik aja kalau di dalam air mendidih yang suhunya sampai 100 derajat Celcius. Pokoknya sertifikasi IP69 Pro ini bisa tahan sampai 36 jenis air, termasuk air industrial, namun tetap bukan air laut atau air asin ya. Nah tapi kalau sepengalaman gue, misalkan nih teman-teman punya handphone yang ada rating airnya terus kena air asin atau air laut, itu langsung aja dibasuh sama air tawar biasa ya, jadi biar lebih aman. Cuma ya tetap intinya ini handphone buat yang kerja outdoor atau handphonenya sering kehujanan, ini tuh pakai banget buat teman-teman. Layar sendiri kita dikasih panelnya AMOLED 6,8 inci Full HD+. Resolusinya 1080 x 2344 pixel dan refresh rate-nya 120 Hz. Buat yang suka ataupun sering kerja di luar, baca chatting ataupun email di luar ruangan, ini tuh masih enak banget layarnya. Warnanya vibran, brightness-nya menurut gue cukup dan nggak bikin mata perih kalau ngeliatin lama-lama. Mungkin emang dapatnya bukan layar AMOLED yang paling wah ya, tapi untuk di harga segini, ini tuh udah termasuk yang nyaman buat pemakaian sehari-hari menurut gua. Always on display ada, tapi nggak bisa standby nyala terus. Muncul beberapa detik aja, kemudian hilang. Terus soal performa, ini juga gue bisa bilang untuk di tahun 2025 ini sih handphone kenanya kayak cukup aja lah buat pemakaian sehari-hari. Kalaupun buat main game, kenanya tuh game-game yang buat ngabisin waktu aja alias game-game ringan. Skor AnTuTu 11-nya yang versi Lite dapatnya ini, gue ngetes cuma dapat 470 ribuan. PC Mark dapat skornya 9770 dan Geekbench 6 segini nih, baik yang single maupun multicore-nya. Jadi kesimpulannya, main Wuthering Waves ataupun Genshin Impact dari gue pribadi nggak nyaranin ya di handphone ini. Main PUBG atau ML gitu ya, Mobile Legends yang default grafiknya teman-teman ikutin bawaan masih oke-oke aja. Atau ya game-game ringan lainnya aja kayak POW. Lanjut baterainya yang 7000 mAh ini kita dikasihnya juga beneran kepake banget dalam keseharian. Kepake dalam arti kata banget ini bisa diandelin ya soal screen on time-nya. Ini gue ngetes screen time-nya aja bisa nyampe hampir 17 jam dengan sisa baterainya 11%. Kalau kita terusin langsung 18 jam ini gue rasa juga sanggup sih, ditambah dengan power saving mode-nya jikalau dibutuhkan. Tapi yang jelas, baterai di Realme C85 Pro ini juga bisa dialihfungsikan sebagai power bank dadakan ketika ada gadget lain ataupun handphone lain yang urgent udah lowbat. Skenario ini udah gue buktiin sendiri lewat postingan gue kemarin
kemarin di IG Reels dan juga di TikTok gue saat ngetes handphone ini seharian, gue bawa ke Dufan. Terus buat pengecasannya, ini gue ngetes dari 1% sampai full, kira-kira makan waktu 2 jam dengan skillnya yang 45 watt, charger bawaan udah dapet kita dari awal pembelian. Intinya, ini handphone tuh emang lebih cocoknya dipakai buat sosmedan standar aja, ataupun multimedia sih, buat nonton gitu ya, misalkan. Kan balik lagi, layarnya AMOLED, dan walau speakernya ini masih mono, tapi kalau kita maksimalin banget, dia bisa ngeboost sampai tulisannya 400% nih, anjay. Live like this, baby. In hate. If there's something you can do, then you must do it. Lanjut ke kamera. Lensa belakangnya walau di sini kelihatannya ada 3 boba ya di belakang, tapi aslinya cuma ada 2 guys. Lensa utamanya 50 megapiksel, nggak ada OIS-nya, tapi ditemenin sama lensa depth aja nih yang di bagian bawahnya. Nggak ada lensa ultrawide ataupun telefoto, bisa 2 kali zoom di UI kameranya ini, cuma kenanya ini adalah crop dari lensa utamanya aja. Terus selain LED flashnya, ini tuh di atasnya juga ada lingkaran kecil. Ini adalah pulse light yang fungsinya bisa sebagai penanda notifikasi, musik, alarm, dan yang lainnya. Ini semua ada di settingannya kayak begini. Lensa depannya sendiri 8 megapiksel, dan untuk UI kameranya seperti ini guys. Terus buat AI-nya macam kayak AI Edit Genie juga sekarang tuh udah hadir ya di Realme C series. Dan kerennya kita tuh bisa ngedit foto cuma pakai suara. Tinggal bilang aja perintahnya kayak ya teman-teman mau diterangkan, mau diubah backgroundnya, hasilnya langsung jadi. Plus ada juga AI Eraser, Ultra Clarity, Unblur, Remove Reflection, dan juga AI Glare Remover. Gemini sama Circle to Search juga tetap ada ya, lengkap di handphone ini. Lanjut perekaman videonya, balik lagi, standar-standar aja hasilnya menurut gua. Baik lensa depan maupun lensa belakang mentok di 1080p 30 fps aja. Nggak ada pilihan 60 fps sama sekali. Oke, kalau yang ini 1080p 30 fps sore hari. Ya, daylight, bukan daily light. Di bawah jalan kaki biasa. Ini gue pegangnya 2 tangan ya, biar agak lebih stabil. Dan kita lihat fokusnya dulu ke sini coba. Mana ya? Nah, ini itu mungkin terlalu kecil objeknya. Pindah ke sini. Oke. Kayak gini guys. Kita bawa jalan lagi dan sekarang coba 1 tangan seperti ini, fokusnya cepet tapi ya nggak ada masalah sih, cepet-cepet aja. Cuma ya emang nggak terlalu smooth gitu. Pegang 2 tangan lagi dan kayak begini menuju arah cahaya matahari. Dan demi kerennya berubah langsung. Kalau kita ke bawahin mataharinya minggir dikit. Nah, lebih terang. Oke. Nice ya. Kayak begini pokoknya untuk 1080p 30 fps. Nggak ada 60 fps nya. Habis ini kita pindah ke lensa depannya. Oke, lensa depannya 1080p 30 fps. Dipegang 1 tangan, di bawah jalan kaki biasa seperti ini. Ya, skin tone-nya gimana? Langit di belakang gimana? Kalau gue bawahin
Karena muka gue kelihatan kayak gimana aja, teman-teman nilai sendiri aja. Penangkapan mic-nya bagus atau tidak, coba dinilai sendiri. Dan dilarang merokok. Bagus, karena saya tidak merokok. Tuh. Kayak bagus dah. Natural. Nggak ada efek-efek beauty. Cuma pasti kayaknya, wow, matahari sebelah sana ya. Cuma kayaknya emang geter sih. Ya maklumin aja lah ya. Karena bukan handphone kamera, memang handphonenya tuh lebih ke arah baterai. So, ya udah. Lanjut. Oke, jadi ini 1080p 30 fps kalau malam hari. Kayak begini. Di outdoor dan dipegang 2 tangan deh. Jangan 1 tangan karena emang ini dari previewnya aja agak geter ya kalau dibawa jalan, karena memang handphonenya tidak ada noise-nya. Cuma masih oke lah, lihat tuh Monster Spoon-nya masih kebaca dengan jelas, bagus. Cuma ini kalau yang lampu-lampu LED emang kedip-kedip karena flicker ya, biasalah kayak gitu. Tuh dibawa jalan biasa aja kayak gini. Penangkapan suaranya kayak gimana, teman-teman yang bisa nilai ya. Gue coba panning ke kiri sambil berhenti, terus panning ke kanan. Oke, cukup. Kita pindah ke lensa depannya untuk yang malam hari ya. Nah kalau yang ini lensa depannya 1080p 30 fps juga. Mentoknya emang sama-sama di 1080p 30 fps ya. Yang ini pegangnya 1 tangan, bawa jalan kaki, nyusulin istri. Hai, bocil ngeliatin. Nih lensa depannya kayak begini, dekil banget, keringetan. Ya namanya ngetes handphone ya. Gitu. Ini tuh ada light dari layarnya, flashnya nyala sendiri karena emang gua autoin. Gitu. Nah dia ini nggak ada lampu tambahan dari layarnya, tapi ketika kita misalkan gelap banget tuh dia muncul sendiri gitu guys ya. Oke, lanjut. Jadi setelah sebulan nih Realme C85 Pro, kesimpulan gua simpel. Ini handphone bukan buat gaya, ini handphone buat bertahan. Jatuh aman, kena air panas aman, dibawa seharian, baterainya juga nggak nyerah, layarnya enak, multimedia aman, performa cukup lah buat harian, dan juga kameranya ya standar tapi bisa diandelin. Hasil-hasil fotonya lumayan kalau menurut gue. Intinya ini tuh bukan handphone yang mau pamer performa, tapi handphone yang ngasih rasa tenang setiap kali kita bawa keluar rumah. Apalagi buat temen-temen nih yang emang kerjanya di luar lapangan, yang butuh handphone tahan banting dan juga nggak gampang rewel. Jadi kalau temen-temen tuh nyarinya adalah ketahanan, baterai badak, dan handphone yang nggak rewel, Realme C85 Pro ini adalah salah satu pilihan handphone amfibi paling masuk akal di harganya yang 2 jutaan. Gimana menurut kalian? Ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.